Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 187. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya dari Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya pengalaman menjadi orang Yahudi dan Nasrani sebelum dia menjadi seorang Muslim. Dia sudah berapa kali dia pindah agama, Majusi, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani, baru jadi Muslim. Ini termasuk sahabat Nabi yang kisah perjalanannya bertemu dengan Islam itu luar biasa. Suatu hari Salman berkata, qara'atu fit Taurah. Aku pernah membaca di dalam kitab Taurat. Karena dia dulu pernah pengalaman belajar dengan pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Dalam Taurat disebut anna barakatat ta'ami al-wudu'u ba'dah. Keberkahan makanan itu terjadi apabila kita wudu sesudah makan. Dalam Taurat disebut begitu. Dalam hadis ini ya. Walaupun hadis ini nanti hadis lemah ya. Ternyata hadisnya lemah. Tapi kita bacakan dulu kisahnya. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menyebutkan perkataan di dalam Taurat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat dikatakan kalau makanannya ingin berkah, wudu setelah makan. Arti wudu di sini apa? Wudu syar'i atau wudu lugawi? Wudu lugawi, cuci tangan setelah makan. Bukan wudu syar'i. Ketika disebutkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbartuhu, aku beritahukan kepada Rasulullah bima qara'tu fit Taurah, tentang apa yang kubaca di dalam Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barakatut ta'ami al-wudu'u qablah wal wudu'u ba'dah. Keberkahan makanan itu adalah ketika seseorang berwudu sebelum makan dan berwudu setelah makan. Itu kata Nabi dalam hadis ini. Kalau mau berkah, kata Nabi, wudu sebelum makan dan wudu setelah makan. Wudu di sini maksudnya cuci tangan, bukan wudu seperti wudu salat, bukan. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan. Nah, jadi ada tambahan ya dari apa yang tersebut di dalam Taurat. Di sini ada beberapa persoalan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis ini ternyata hadisnya lemah. Ada dalam Sunan Abu Daud. Hadis ini terdapat cacat di dalamnya, yaitu seorang perawi bernama Qais ibn Rabi'. Perawi Qais bin Rabi' ini menurut pernyataan atau penilaian Imam Ahmad dan Abu Hatim, ketika ditanya tentang orang ini dan ditanya tentang hadis ini, Imam Ahmad dan Abu Hatim mengatakan sesungguhnya hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Kalau sebuah hadis itu diberi label dengan mungkar, itu berarti bukan sekedar dia lemah, tapi lemahnya itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Bukan sekedar dhaif saja, tapi ada unsur mukhalafahnya, ada unsur pertentangan. Ada hadis lemah, tapi tidak bertentangan dengan hadis sahih. Tapi ada hadis lemah, sudah dia lemah, bertentangan dengan yang sahih. Maka naik peringkat, lemahnya itu menjadi lebih parah karena ada mukhalafahnya. Mungkar ya. Hadis mungkar. Lawan dari mungkar apa? Ma'ruf. Ada. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada hadis mungkar, ada hadis ma'ruf. Hadis mungkar itu artinya hadis lemah yang bertentangan dengan hadis yang kuat. Sebaliknya ma'ruf, berarti hadis kuat yang dipertentangkan dengan hadis lemah tadi. Jadi intinya riwayat ini lemah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini digunakan oleh sebagian ulama sebagai dalil yang menunjukkan sunnah hukumnya mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Ada sebagian mengambil dalil dari hadis ini.
Jadi masalah apa hukum kita mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan? Apa hukumnya? Sebagian mengatakan mustahab, sunnah. Di antara dalilnya hadis ini. Tapi hadis ini lemah. Persoalannya lemah. Yang kedua, dia gunakan hadis lain lagi. Ada hadis lain riwayat Ibnu Majah juga statusnya lemah. Nabi mengatakan siapa yang ingin di rumahnya dilimpahkan kebaikan, maka hendaklah dia berwudu ketika akan makan dan ketika makanan dihidangkan dan ketika makanan itu diangkat. Artinya sebelum makan dan selesai makan. Hendaklah dia berwudu, arti berwudu cuci tangan. Hadis riwayat Ibnu Majah tapi hadisnya lemah juga. Nah, sehingga tidak kuat ya untuk dijadikan sebagai satu dalil ya, satu dasar hukum ya, untuk menyatakan itu adalah ibadah sunnah. Kemudian ada juga hadis menyebut riwayat Tabrani ya, hadis dhaif juga. Al-wudu qabla ta'am yanfil faqr. Wudu sebelum makan dapat menghilangkan kefakiran. Nah, hadisnya juga lemah. Siapa tahu kita dapat hadis-hadis dengan redaksi yang seperti itu, kita tahu ini adalah hadis yang lemah. Namun demikian sebagian ulama tetap berpandangan bahwa mencuci tangan sebelum makan itu sunnah. Karena memang Islam mengajarkan kepada kita kebersihan. Ya, dasar itu mungkin tidak. Meskipun hadis-hadis yang dipaparkan semuanya terbantahkan karena statusnya lemah. Dan ini pendapat Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengatakan mustahab cuci tangan sebelum makan. Imam Al-Marwazi mengatakan raaitu Aba Abdillah, aku melihat Abu Abdillah ini mesti Imam Ahmad. Imam Ahmad, aku melihat Imam Ahmad mencuci kedua tangannya sebelum makan dan sesudah makan. Meskipun beliau dalam keadaan sudah berwudu. Artinya beliau suci, sudah berwudu, tapi waktu makan tetap sebelum makan cuci tangan, sudah makan pun cuci tangan. Sunnah saja. Kalaupun tidak cuci tangan tidak ada masalah. Makanya ada juga pendapat sebagian ulama mengatakan makruh cuci tangan. Ada yang berpendapat makruh cuci tangan sebelum makan. Karena tradisi cuci tangan sebelum makan itu tidak ada di kalangan orang Islam pada masa itu. Para sahabat itu tidak ada. Bahkan ada yang mengaitkan cuci tangan sebelum makan itu ada unsur tasyabuh dengan Yahudi, dengan ahlul kitab. Sehingga dihukumkan makruh sebagian. Tapi kesimpulan kita apa? Kita melihat kondisi tangan kita ini kan banyak sekali aktivitasnya ini. Entah di mana-mana aja tangan ini singgah. Kalau dari sisi pertimbangan kesehatan dan sebagainya, kalau saya pribadi cenderung mengatakan sunnahlah cuci tangan. Kita mengikuti prinsip kebersihan yang diajarkan dalam Islam secara umum. Kemudian kultur kita juga rasanya tidak enak kalau makan tidak cuci tangan itu rasanya. Mungkin beda dengan budaya Arab. Budaya kita memang nyamannya itu kita cuci tangan sebelum makan. Jadi intinya ulama-ulama kontemporer membahas masalah ini. Ini kan perdebatan klasik ini, ulama klasik. Ulama kontemporer mengatakan kalau seandainya di tangan itu memang ada kotoran, berarti kita cuci tangan. Karena kalau tidak cuci tangan nanti kita makan menurut keterangan ahli medis atau ahli kesehatan yang terpercaya, ini bisa bisa mempengaruhi, berefek kepada kesehatan. Berarti menjaga kesehatan kan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan. Berarti saya pribadi lebih mendukung pendapat mengatakan mustahab, walaupun hadis-hadisnya lemah semua. Tapi ada pertimbangan lain, ada faktor lain. Ya. Jadi kalau di tangan itu dipastikan memang ada kotoran, cuci tangan. Mungkin orang baru siap wudu, baru selesai wudu, tangannya dalam keadaan bersih, ya silakan saja makan, tidak cuci tangan, tidak ada masalah. Boleh ya, tidak cuci tangan. Dan Rasulullah SAW pun pernah makan tanpa mencuci tangan. Ya, ada disebutkan hadisnya itu dalam beberapa hadis. Pernah Jabir menceritakan Rasulullah SAW suatu hari datang baru selesai beliau qada hajat, datang menjumpai para sahabatnya. Ketika itu para sahabatnya
mau makan, ada kurma di depan mereka. Kemudian para sahabat mengajak Nabi SAW untuk menyantap kurma itu bersama-sama. Para sahabat mengatakan, wa ma massama'an, dan Nabi tidak menyentuh air sedikit pun. Artinya Nabi langsung makan, tidak cuci tangan. Makanya tadi para ulama mengatakan sunnah saja, kalau tidak cuci tangan pun ya tidak ada masalah. Rasulullah pun pernah makan tidak cuci tangan. Ya boleh jadi Rasulullah tahu tangannya itu bersih, tidak ada kotoran dan sebagainya. Maka Nabi makan tanpa mencuci tangan. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada saat dalam kondisi seseorang itu berjunub, maka tadi sudah ada riwayat yang sahih dari Aisyah bahwa Nabi mencuci tangan sebelum makan pada saat dia berjunub. Itu ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis tadi disebutkan bahwa Salman itu membaca kitab Taurat. Di sini para ulama mengatakan boleh jadi maksudnya dia membaca kitab Taurat sebelum dia menjadi muslim. Itu dia masih beragama selain Islam, dia baca kitab Taurat itu. Bukan setelah dia menjadi seorang muslim. Sehingga di sini ada kajian bagaimana sebenarnya boleh nggak kita membaca kitab-kitab non muslim itu, kitab-kitab Yahudi atau Nasrani, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat atau Injil yang versi sekarang itu. Boleh nggak kita baca? Sini para ulama mengatakan bagi orang awam tidak boleh baca dan mentelaah kitab-kitab seperti itu. Karena Injil yang sekarang itu sudah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam, perubahan-perubahan di dalam. Tidak lagi murni seperti yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa. Yang kita imani sebagai salah satu rukun iman itu adalah kebenaran yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa, bukan yang sudah dirubah-rubah seperti sekarang. Atau yang diturunkan kepada Nabiullah Musa, bukan Taurat yang sudah dirubah-rubah seperti sekarang. Karena di dalamnya sudah bercampur antara yang asli dengan yang tidak asli, maka kepada orang awam diharamkan. Al-Imam Al-Bahuti mengatakan, la yajuzun nazar fi kutubi ahlil kitab. Tidak boleh melihat, menelaah kitab-kitab ahlul kitab itu. Karena apa kata beliau? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ghadiba hina ra'a ma'a Umar sahifatan minat Taurah. Karena dulu Nabi pernah marah melihat, menyaksikan Umar bin Khattab membawa kitab Taurat. Ada satu naskah Taurat dia bawa, dia baca di depan Nabi. Nabi marah waktu itu. Apakah kamu kagum dengan isinya? Padahal aku telah membawa satu ajaran, satu kitab yang murni, yang bersih. Demi Allah kata Nabi, kalau seandainya Musa masih hidup, sungguh dia akan mengikuti ajaranku. Seandainya Nabi Musa, Nabi Isa hidup, pasti dia akan menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dilarang. Bagi orang awam tapi ya. Bagi orang awam dilarang mentelaah melihat kitab-kitab itu. Khawatir nanti goyang akidah ini, karena belum kuat. Tertarik pula dengan isinya ya. Tertarik pula dengan isinya. Akidah belum kuat, pengetahuan belum dalam. Bisa saja terpengaruh. Belum mantap akidah. Ilmu pun masih dangkal. Tengok isi kitab Taurat, isi kitab Injil. Dalam Al-Quran ada cerita tentang Nabi Nuh. Dalam Taurat pun ada kisah Nabi Nuh. Dia tengok, wah ini lebih lengkap di dalam Taurat, kisah Nabi Nuh lebih lengkap. Karena di situ dirincikan bagaimana sifat kapal Nabi Nuh, binatang apa saja yang ada dalam kapal Nabi Nuh. Waktu binatang dalam perahu Nabi Nuh itu, bagaimana keadaan mereka? Kan ada harimau, ada sapi di sana. Bagaimana kondisi, apakah harimau tidak makan sapi? Lengkap cerita dalam kitab Taurat. Karena memang di dalamnya sudah banyak dongeng-dongeng. Tambah-tambahin itu, kisah itu. Sehingga kita tidak tahu lagi mana yang murni, mana yang tidak. Karena kadang orang terpengaruh, wah ini lebih lengkap ini versi Taurat tentang kisah Nabi Nuh. Quran hanya sekilas saja, global saja gitu. Udah tertarik. Padahal Quran menyajikan yang terpenting bagi kita, yang bersih, tidak ada noda-nodanya. Bisa saja kalau orang yang lemah iman. Makanya para ulama tadi
mengharamkan itu orang awam membaca kitab Taurat itu. Ataupun pelajar-pelajar yang masih belum menamatkan studinya, masih tahap belajar, jangan dulu baca itu. Walaupun kita kalau pergi ke pameran buku itu kadang-kadang dibagikan. Itu kami di Kairo dulu, ada pameran buku, pameran internasional, di situ ada stand buku punya orang non-muslim, jadi dibagi-bagikan aja gratis itu. Injil berbahasa Arab, Taurat, macam-macam. Tapi kalau bagi para ulama yang sudah kuat, ulama rasikhin fil ilm, itu silakan. Mereka mengkaji itu dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan bantahan terhadap orang-orang yang menebarkan kebatilan. Dalam rangka perdebatan teologis. Ya. Para ulama kita kan menulis tentang perbandingan agama untuk membantah isi kebatilan yang ada di dalamnya. Harus baca dulu. Bagaimana kita membantah dan kita tidak baca? Makanya bagi para ulama silakan dia telah. Dalam kajian Islamologi, Kristologi, orang Islam mempelajari tentang ajaran Kristen, dia pelajari Kristologi, dia baca itu. Nas itu teks. Sama juga orang Kristen belajar tentang Islam, Islamologi namanya, dia belajar tentang Islam. Kita juga belajar tentang Kristologi, bagi ulama tapi bukan bagi orang awam. Ya, bagi ulama silakan. Karena dia akan melakukan bantahan-bantahan terhadap kebatilan-kebatilan yang ada di dalamnya. Jadi itulah beberapa persoalan yang terkait dengan hadis 187 ini. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.